so much motherfucking design on right now. Kembali lagi di meja kotak. Bersama saya Wode Febrianti sebagai host di meja kotak ini. Di sini saya ingin membahas tentang isu relevan dan mendalam, yaitu apakah perlu rokok dihentikan atau dibiarkan dalam masyarakat. Di sini saya telah mengundang beberapa pakar, yaitu pakar kesehatan atas nama, pakar ekonomi atas nama, pakar sosial, pakar lingkungan, pakar hukum atas nama, pakar komunikasi, pakar pemasaran, dan pakar pendidikan, Oke, saya akan meminta pendapat tentang isu apakah perlu dilarang dalam masyarakat tentang untuk pakar kesehatan. Bagaimana pendapat Anda tentang tidak baiknya rokok di masyarakat? Menurut pandangan ilmiah dan konsensus, kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa rokok memiliki dampak serius terhadap kesehatan. Rokok dikenal mengandung berbagai zat berbahaya termasuk nikotin dan tar yang dapat menyebabkan berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Merokok secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit paru-paru, kanker, gangguan respirasi, masalah kesehatan reproduksi, dan kandungan tinggi. Untuk pakar pemasaran, menurut Anda bagaimana tentang rokok? Apakah perlu dilarang atau dibiarkan dalam kehidupan masyarakat? Kalau menurut saya, rokok ya sebagian bisa dilarang dari pakar kesehatan, mungkin karena bisa menyebabkan penyakit dalam tubuh. Namun dari diri saya sendiri sebagai pakar pemasaran, saya mempunyai pendapat bahwasannya rokok itu tetap dipasarkan, terutama di lingkungan masyarakat, karena dengan pemasaran rokok dapat meningkatkan keuntungan ekonomi seperti industri tembakau. Industri tembakau adalah suatu industri yang sangat besar dan menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi perusahaan rokok, pemerintah, dan sektor terkait. Penjualan rokok memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian, termasuk melalui pajak, pekerjaan, dan investasi. Itu pendapat saya sebagai pakar pemasaran. Untuk pakar lingkungan, bagaimana pendapat Anda tentang merokok? Perlukah dilarang atau dibiarkan dalam lingkungan masyarakat? Menurut saya perlu diberhentikan, karena upaya pencegahan dan konsumsi rokok harus dilakukan, terutama pada remaja dan pada orang dewasa. Banyak pihak yang mendukung pelanggaran rokok dalam masyarakat. Pencegahan dan penurunan konsumsi rokok perlu dilakukan, terutama pada remaja yang menjadi sasaran utama promosi dan sponsor rokok. Orang tua, guru, dan pemerintah perlu memberikan edukasi dan pengembangan promosi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan membuat peraturan yang dapat melindungi generasi bangsa dari dampak buruk akibat rokok. Dan bagaimana pendapat Anda pakar pendidikan tentang rokok yang perlu diberhentikan atau dibiarkan dalam kehidupan mahasiswa atau sekolah? Sebaiknya dihentikan karena rokok dapat memiliki dampak negatif terhadap pendidikan dan dapat mengganggu kesehatan siswa dan menurunnya konsentrasi belajar. Edukasi tentang bahaya rokok seharusnya ditinggalkan untuk mencegah pengaruh buruknya terhadap generasi muda. Itu saja pendapat saya. Untuk pakar sosial, bagaimana menurut Anda tentang rokok perlukah dihentikan atau dibiarkan dalam kehidupan masyarakat? Pendapat dari pakar sosial cenderung lebih banyak melakukan pemberhentian rokok karena dampak dari rokok adalah kesehatan dan kesenjangan sosial pada masyarakat. Tapi diperlukan juga untuk memberikan hak individu dalam masyarakat memilih haknya. Untuk para komunikasi, pendapat Anda tentang rokok
pengamanan etika kesehatan masyarakat, ekonomi, dan hak asasi individu. Berpendapat bahwa individu memiliki hak untuk membuat keputusan tentang perilaku mereka sendiri, asalkan tidak merugikan orang lain. Berpendapat bahwa pelarangan merokok bisa dianggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan pribadi. Untuk pakar ekonomi, apakah rokok perlu dilarang atau dibiarkan menjadi masyarakat dan mempengaruhi ekonomi? Menurut saya sebagai pakar ekonomi, tentang larangan rokok dapat bervariasi tergantung pada pendekatan dan nilai-nilai ekonomi yang ditekankan. Ada beberapa argumen yang dapat didefinisikan, termasuk yang pertama itu dampak ekonomi positif. Hal ini tertuju pada pendapatan pajak. Industri rokok sering memberikan kontribusi besar pada pendapatan pajak pemerintah yang dapat digunakan untuk proyek-proyek publik. Yang keduanya itu penciptaan lapangan kerja. Larangan rokok dapat berdampak pada industri tembakau dan sektor terkait dan menyebabkan penurunan lapangan kerja. Menurut saya. Untuk menghukum, bagaimana pendapat Anda tentang merokok? Apakah perlu dilarang atau dibiarkan dalam kehidupan masyarakat? Ya, menurut saya sebaiknya dilarang. Karena adanya rokok itu kesehatan manusia terganggu, seperti menyebabkan kanker paru-paru dan lain sebagainya. Oke, sekian, terima kasih. Dan bagaimana menurut Anda? Apakah ada hal spesifik dalam konteks hukum rokok yang Anda ketahui? Ya, dalam konteks hukum rokok, berbagai negara memiliki regulasi yang berbeda terkait produksi, penjualan, dan konsumsi rokok. Beberapa hal yang umum diatur meliputi jaringan kesehatan, pajak, batasan iklan, dan usia minimum untuk pembelian. Setiap negara memiliki peraturan khusus. Jadi, penting untuk merujuk pada hukum sesuai untuk informasi lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Dan untuk pakar pendidikan, bagaimana upaya pendidikan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran risiko rokok dan mengedukasi tentang gaya hidup sehat? Upaya pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan risiko merokok dan edukasi tentang gaya hidup sehat dapat meningkatkan kemampuan penyuluhan. Inisiatif dalam kurikulum dapat mencakup penambahan materi tentang bahaya merokok dan pentingnya gaya hidup sehat. Sekian dan terima kasih. Dan untuk pakar perlindungan, bagaimana cara melindungi anak-anak dari dampak penggunaan rokok terhadap lingkungan? Untuk melindungi anak-anak dari paparan rokok di lingkungan, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan, seperti tidak membiarkan merokok di dekat anak-anak, memilih lingkungan bebas asap rokok dan merokok, menjadikan rumah bebas asap rokok, dan keluarkan anak dari lokasi yang diperbolehkan merokok. Orang tua juga dapat menegakkan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dan tempat umum lainnya untuk mencegah anak-anak jadi terokupasi. Terima kasih. Dan untuk pakar komunikasi, bagaimana industri rokok menggunakan strategi komunikasi? Beberapa strategi yang mungkin digunakan termasuk iklan menarik, asosiasi dengan gaya hidup, endorsement selebriti, penekanan pada citra merek, sponsorship dan acara khusus, pesan asosiatif. Penting untuk ingat bahwa beberapa negara telah menerapkan pembatasan iklan rokok melindungi masyarakat dari dampak kesehatan yang terkait dengan merokok. Meskipun demikian, industri rokok terus mencari cara untuk mempromosikan produk mereka dengan tetap mematuhi regulasi setempat. Untuk pakar pemasaran, apakah pemasaran rokok berkontribusi terhadap peningkatan jumlah perokok di kalangan remaja? Ya, pemasaran rokok dapat berkontribusi terhadap peningkatan jumlah perokok di kalangan remaja, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku merokok remaja, yaitu pertama, pengaruh harga. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga rokok dapat mempengaruhi konsumsi rokok, terutama di kalangan remaja. Namun, jika pemasaran rokok berhasil membuat harga menjadi lebih terjangkau atau menawarkan diskon khusus untuk remaja, hal ini dapat meningkatkan minat pada para
remaja untuk merokok. Kemudian poin keduanya, pengaruh lingkungan. Remaja yang tinggal di lingkungan di mana anggota keluarga atau teman-teman mereka merokok cenderung lebih rentan untuk mencoba merokok. Pemasaran rokok yang agresif dapat mempengaruhi persepsi remaja tentang merokok dan membuat mereka lebih menerima terhadap perilaku tersebut. Dan poin ketiganya, pengaruh lingkungan dan promosi. Pemasaran rokok yang ditunjukkan khusus pada remaja dapat menciptakan persepsi yang salah bahwa merokok adalah sesuatu hal yang tren, dewasa, atau membuat mereka terlihat lebih menarik. Iklan dan promosi yang menampilkan selebriti atau penjual remaja juga dapat mempengaruhi minat mereka untuk mencoba merokok. Kemudian, poin keempat, faktor psikologis. Remaja seringkali cenderung mencari pengalaman baru dan ingin merasa dewasa. Pemasaran rokok yang menawarkan sensasi dan kebebasan dapat menarik minat mereka untuk mencoba merokok. Ya, sekian pendapat saya. Untuk pakar sosial, bagaimana pendapat Anda tentang pemasaran rokok yang semakin berbeda di lingkungan masyarakat? Pendapat saya terkait pemasaran rokok yang semakin meluas, mereka cenderung menyoroti dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat dan berbagai kelompok usia. Beberapa pakar mungkin juga menilai bahwa pemasaran rokok dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan konsumen, terutama remaja. Terima kasih, itu pendapat yang dapat saya sampaikan. Dalam mengakhiri debat ini, kita memahami kompleksitas perdebatan antara kebebasan individu dan kesehatan masyarakat. Sementara edukasi dan dukungan penting juga mempertimbangkan tidak lebih tegas guna menciptakan lingkungan yang sehat bagi semua. Semoga dengan perdebatan ini kita bisa memahami kebebasan individu dan kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.